Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Oke teman-teman, kali ini saya coba untuk record beberapa teknikal yang mungkin outlook singkat saja, karena kebetulan kami sedang dalam perjalanan menuju Manila, kemudian nanti akan dilanjutkan ke Jepang. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu dan mengantisipasi grafik tidak mungkin tampil untuk besok pagi, jadi saya coba rekam untuk outlook beberapa grafik berikut ini. Oke, kita lihat langsung ke grafik. Sampai malam hari ini jam 12:11 waktu Indonesia bagian barat. Ya, USD Japanese Yen terutama, kalau kita lihat di sini dia masih berada di titik area ini. Ya, dan masalahnya adalah kita belum tahu apakah dia masih akan mengalami kenaikan apa tidak. Tapi yang jelas hati-hati dengan level ini. Kalaupun dia misalkan katakanlah ditutup dengan bullish, maka kemungkinan potensinya harusnya masih tetap naik. Ya, apalagi besok kurang lebih kita lihat dari agenda pertemuan dari Biden dan juga Scholz. Tapi kalau lihat dari posisinya, oke, kita lihat ya, kemungkinan posisi ini saya tidak tahu apakah nantinya dia akan ditutup dengan bullish apa tidak. Tapi antisipasinya adalah area ini, ya, area ini akan menjadi area yang sangat penting dan juga yang paling dekat adalah ini. Jadi kalau lihat dari angka kemungkinan, oke, kita lihat di sini 139 dan ini adalah 103. Oke, 138 ya. 138. So far saya record ini berada di level 136.88. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita perhatikan dari grafik H4, apakah dia akan gagal sebagai posisi dari rising wedge apa tidak, semua akan bergantung dari kondisi resisten. Tapi masalahnya kalau kita perhatikan ini sebetulnya levelnya naik ya, levelnya naik, dia lebih tinggi seperti itu ya, higher high. Sementara kalau kita lihat dari sini dia kecenderungan lower low. Jadi secara singkat harusnya dia masih tetap bisa mengalami penurunan teman-teman. So kalau misalkan pun misal besok katakanlah dia berhasil tutup dengan bullish atau pagi-pagi dia buka dengan bullish, maka mungkin yang kita bisa harapkan 137 atau 138 saya rasa masih oke untuk melakukan sell ya. Oke, 137.52 ya. 137.52 Anda boleh sell, kemudian target maksimalnya ada di level 136.17. Tapi antisipasi saja in case ternyata ini gagal menjadi garis divergence, berarti kita akan andalkannya lebih teritorinya cuman sampai ini ya. Jadi ini saya tandain arealnya. Oke, 136.46 atau 136.15. Nah, terus kalau lihat dari posisi crude oil, oke, crude oilnya sebetulnya
tadi pagi kita sempat lihat di sini antisipasinya adalah first attention. Sorry. Sampai malam hari ini ternyata dia gagal untuk tembus level neckline. Jadi ini ya antisipasinya. Kalau ternyata dia gagal tembus, berarti hati-hati dia akan terjadi penurunan ya. Terutama kaitannya kalau misalkan dia katakanlah untuk malam ini ya. Kalau misalkan dia malam ini ditutup dengan garis candle, nah ini ya posisinya agak khawatir. Jadi ada kemungkinan dia kembali tertekan ya. Sampai mana tekanannya? So far sih saya nggak terlalu lihat terlalu jauh ya. Kemungkinan kita masih bisa lihat 76 atau area 75 pernah maksimum. Tapi untuk area kenaikan pun kemungkinan 78 atau 80 masih bisa. Ya, jadi lihat aja dari candlestick-nya apakah close-nya bullish apa bearish. Kalau misalkan bullish, of course itu berarti mengundang dia ke 80-an. Ya, tapi kalau dia bearish ditutupnya oke, bukan saja sell 78 oke, stop loss-nya 79-an. Lalu kemudian sampai ke teritori kemungkinan kita anggap aja di level 76 atau 75 ya target maksimum. Nah kemudian untuk emas ini spesial ya, kalau misalkan kita lihat ini kan kemarin kita sempat lihat posisinya itu sudah sesuai, dia masih tertahannya di zona hijau. Jadi kita lihat di sini dia turunnya pas ya, dan malam ini pun saya lihat masih tetap bertahan 1829 sampai 1838 9 poin. Nah nanti tinggal lihat aja, ini agak khawatir juga karena kemungkinan posisinya kalau lihat dari daily chart dia masih belum bisa bergerak terlalu tinggi ya. Jadi amati saja, tetap amati 1842 dengan 1815. Tapi kalau misalkan kita asumsikan besok pertemuan Biden dan juga pertemuan Scholz membahas geopolitik, mungkin kita masih bisa dapatkan ini kenaikan. Tapi jangan terlalu berharap terlalu banyak ya, apalagi sampai tembus di 1870-an. Saya rasa belum akan sampai 1870-an, tapi 1845, 1850 masih memungkinkan. Hal ini kalau misalkan kita lihat dari grafik H4-nya, berarti posisinya adalah ini teman-teman ya. Posisinya itu adalah dia harus tembus dulu 1844. Cuman kalau sampai dia tembus 1824, 1819 ya kita anggap aja ya posisinya. Jadi kemungkinan kita harus posisinya awasi area hijau tersebut ya. Oke, jadi pandangan secara singkatnya ini masih bisa turun kalau sampai tembus di bawah 1824 ada sell. Kalau sell di 1820-an berarti targetnya 1813 yang berdekat atau maksimum 1824. Tapi kalau misalkan dia main lagi di atas 1838, 1840, saya rasa kita bisa mengincar 1850-an atau 1855. Oke, so itu saja outlook singkat karena saya urgent harus menuju pesawat, jadi nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan besok kita bisa relay atau mungkin saya langsung rekam untuk outlook di minggu depan. Oke, thank you. Selalu gunakan stop loss dan bismillah sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Saya Irfan untuk Agrodana.